Ini bukan jadi agen itu sama bisa ya lu. Ini menambati di agen itu 10.000 100.000 tulis itu tuh. Itu sebut ya 50.000. Mana maha? Tak mati nanti. Kaifa halukum ayuhal ikhwan wal akhwat ahbabil kiram? Alhamdulillah khair Ustaz. Anta Ustaz. Ana bi khairin ma dumtum khairan. Ahlan wa sahlan bi hadaratikum fi hadhihi al-qa'ah al-barakah wa liqa'un mubarak insyaallah ta'ala. Wa uhayyikum bi tahiyatil muslimina aw bi tahiyatil mu'minina aw bi tahiyati ahli jannah tahiyatan tazidu biha mawaddah wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat ahbabil kiram, mau'iduna huwa حديث 40 النووي المنتقى الثاني، وهو حديث مهم جدا لأن به نستطيع أن نفهم القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجتهد ونحرص بأن نتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيا بنا نتعلم حديث 40 النووي ومعنا كتاب المنتقى الثاني. جيد أيها الإخوان أحباب الكرام، إلى أين وصلنا؟ الآن على حديث 29. حديث 29. أنا أقرأ أولا نعم، ثم بعد ذلك أنتم تقرؤون نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 29. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في الجوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يأملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال:
ra'sul amril Islam wa umuduhu shalah wa zirwatu sanamihil jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa'akhadha lisanihi wa qala kafu alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi raqamu mi'ati alafin wa sitti mi'atin wa sitta asyarata wa qala haditsun hasanun sahihun. Jayyid, mumtaz, barakallahu fiik. Al-an man yuridu an yaqra Kusmarlin Riru. Tafadhali ya Kusmarlin. Bismillah. Al-hadits at-tasi' wal 'ishrun. Qala al-mu'allif an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair asumu junnah was sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatu rajuli fi jawfil lail. Tsumma tala تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما تتكلم به. فقال ثقلت أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي رقم 100,616 ya Ustaz. Waqal Na'am, wa sittata asyara. Waqal haditsun hasanun sahih. Jayyid. Al-an Abdul Qadir. Iqra Abdul Qadir. Na'am ya Ustaz. Na'am. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluhu al-jannata wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim innahu la yasir ala man yassarahu Allahu alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa yu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu yu'tiya kama yu'ti ma'un
وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه. قلت يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاذ. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لم آخذون بما نتكلم. فقال وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا قائد ألسنتهم. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, kita masuk saja ke dalam pelajaran langsung ya. Kita al-hadis tasi'u wal ashrun, pelajaran yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah, beritahukanlah, beritahukanlah kepadaku, ya, beritahukanlah kepadaku bi amalin, sebuah amalan, yudkhiluni, memasukkan, dengan amalan itu bisa memasukkanku ajannata, kemana? Ke surga. Wa yubaidni, dan amalan itu juga menjauhkan aku dari apa? Minan nar. Jadi tolong kasih tahukan aku ya Rasulullah sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku ke dalam neraka. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta an azimin, sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang besar, perkara yang besar. Kenapa dikatakan perkara yang besar? Karena hal ini ya menyangkut surga dan neraka, menyangkut keselamatan dan kesengsaraan seseorang. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat besar. Coba perhatikan para sahabat, mereka tidak bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kami mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan rumah, mendapatkan jabatan. Tidak. Mereka meminta apa? Wahai Rasulullah, bagaimana kami ya bisa masuk dengan sebuah amalan tersebut, bisa memasukkan kami ke dalam surga. Dalam pikiran mereka hanya surga saja. Dalam pikiran mereka hanya supaya amalan itu menjauhi dirinya daripada neraka. Tidak lebih dari itu. Jadi setiap apapun yang mereka lakukan, mereka tujuannya adalah ya surga. Begitu juga hendaknya dengan kita. Apapun pekerjaan kita, maka kita hendaknya dalam pikiran kita, pekerjaan kita itu mengantarkan kita ke dalam surga. Apapun pekerjaan kita. Kemudian wa innahu, sesungguhnya kata Rasulullah, la yasirun, akan benar-benar mudah, ala man yassarahullahu alaihi, terhadap orang yang Allah mudahkan baginya untuk melakukan amalan itu ya. Kalau Allah mudahkan, makanya ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan hidayah kepada kita, karena kemudahan itu Allah lah yang memberikan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena sebab ilmu kita, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan itu. Kita bisa sholat, Allah mudahkan. Kita bisa belajar, Allah mudahkan. Kita bisa bersedekah, Allah mudahkan. Semua itu karena Allah yang memudahkan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekayaan kita. Tetapi ingat kembali, adalah karena Allah lah yang memudahkan. Orang yang Allah mudahkan untuk masuk surga, maka orang yang Allah takdirkan untuk dia masuk surga,
maka Allah akan mudahkan dia apa untuk melakukan amalan kebaikan. Tetapi kalau orang yang Allah takdirkan untuk masuk neraka, maka Allah mudahkan bagi dia untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kejahatan. Jadi, kemudian apa itu? Kata Rasulullah, ta'budullaha, engkau menyembah Allah, la tusyrik bihi syai'an. Perhatikan ada dua ya. Yang pertama adalah menyembah, tidak hanya cukup menyembah saja, tetapi kita juga tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Artinya, kalau kita menyembah Allah, jangan kita ya melakukan kesyirikan. Jangan kita misalnya menyembah Allah, rajin puasa, rajin sholat, rajin umroh, tetapi masih datang ke dukun untuk mempanglaris, untuk naik jabatan. Maka ini menyembah Allah, tetapi dia juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Syirik akan menjatuhkan semua amalannya ya. Orang yang sedikit amalannya, yang pas-pasan amalannya, yang melakukan hanya yang wajib saja, tetapi dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, ya maka dia akan masuk surga. Tetapi orang yang ya melakukan amalannya banyak, puasa, ya berzakat, tetapi dia melakukan kesyirikan, sepanjang ini melakukan kesyirikan, maka ya ini tidak menyebabkan dia masuk surga, bahkan dia akan masuk neraka karena semua amalannya akan hangus karena kesyirikan. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa tu'tiz zakata, dan membayar zakat, wa tasumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa tahujjul baita, dan naik haji. Nah, ini perkara ini ya tafadhal Bu Rahman. Ya, Mujibur Rahman. Nah, dan perkara ini bisa mengantarkan kita kepada surga. Maka 5 perkara ini ya, rukun iman ini kita harus, rukun Islam ini kita harus jaga. Kita harus jaga betul. Cuma kemudian ya Rasulullah SAW berkata, ala adullukum ala ababil khair, maukah maukah kamu saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah mengatakan, al-shaumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu pelindung. Pelindung dari apa? Dari api neraka. Ya. Kemudian as-shadaqatu, sedekah. Ya. Sedekah adalah tutfi'ul khoti'ata, mematikan, ya, menghapus keburukan, ya, memadamkan keburukan. Tutfi itu memadamkan keburukan, kama yutfi'ul ma'unaro, sebagaimana air memadamkan api. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, ittaqin nar, ya, bertakwalah kepada takutlah kepada api neraka, walau bisikin tamar, walaupun dengan bisikit tamroh, dengan 1 buah kurma, ya. Bersedekahlah ya semampu kita. Kemudian wasolatur rajuli, dan sholatnya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau hanya disebutkan rajul, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi kalau disebutkan nisa saja, itu tidak mencakup laki-laki. Tapi kalau hanya rajul disebut, misalnya ada misalnya kalimat yang ditujukan dalam Al-Quran itu hukum ditujukan untuk laki-laki, maka perempuan juga ikut. Tetapi kalau hanya hukum disebutkan hanya perempuan, maka laki-laki tidak ikut. Tapi di sini ada rajul, maka maksudnya di sini adalah ya laki-laki dan perempuan. Sholatur rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang fi jawfil lail, pada tengah malam, yaitu sholat malam, ya, maka itu adalah amalan-amalan yang memasukkan dia ke dalam surga
dan menjauhkan dia dari api neraka. Kemudian sumatala, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji, dan mereka ya menjauhi junubuhum lambung-lambung mereka anil madaji, ya dari apa namanya itu, dari tempat tidur, ya dari tempat tidur. Artinya Dia lagi hafalan. Kakak lanjutin. Terus lanjutin. Abi lagi sambil belajar. Ini benar Kalau Abi belajar nggak apa-apa main HP. Udah diisi aja dulu. Cepet, Ini cepet. ngapain sih blok Lingkungannya kotor, membuat orang mudah sakit ya. Orang HP-nya Kita nggak harus ada. selalu hafalan. Oke, kita lanjutkan kembali. Tatana jafa, ya, tatajanafa. Tatajafa junubuhum, mereka menjauhi lambung mereka, ya dari anil madaji, dari tempat tidur mereka. Artinya apa itu? Mereka tidak pulas tidurnya, ya mereka maksudnya mengerjakan sholat apa? Sholat malam, sholat malam, ya tidak sampai kesiangan tidurnya, ya mereka memperhatikan apa? Sholat malam. Inilah para sahabat, ya mereka selalu mendirikan sholat malam, mereka selalu tahajud, ya. Mudah-mudahan kita bisa juga melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Bisa dengan apa namanya? Dengan istiqomah. Karena sholat malam ini sangat berat, kecuali orang yang apa? Yang Allah berikan kemudahan baginya. Sampai apa namanya itu? Sampai hatta balagha ya'malun, sampai mereka hatta sampai ayat ya'malun. Ini kalau nggak salah surat ini ya, surat Sajadah ini ya. Kalau nggak salah surat Sajadah ya. Ada yang tahu ayat apa ini? Ya sajadah Ustaz. Sajadah ya kan? Sajadah Ustaz. Sajadah ayat 16 ya. Kalau nggak salah ayat 16 ini ya. Sampai 17. Iya, ayat 16. Ada yang hafal nggak? Insyaallah hafal Ustaz. Iya, itu Sajadah ayat 16 ya. Nah Ustaz. Ya. Setelah sujud Ustaz. Iya, setelah sujud. Jayid. Naam, ala wa salatura summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka, maukah kamu kasih aku tahu, aku tunjukkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, ya puncaknya urusan. Apa itu puncaknya urusan? Wa umudihi, dan tiang-tiangnya atau sendi-sendinya, ya. Kemudian wazar waktu sama sanamihi. Wazar wazar waktu sanamihi, dan puncak agama, ya. Puncak amri, puncak segala urusan, dan tiang-tiangnya wazar wata sanamihi, dan puncaknya agama. Apa itu? Ya. Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku pengen mengetahuinya. Ra'sul amri, puncaknya segala urusan itu adalah agama Islam. Jadi puncaknya segala urusan, ya apapun urusannya kembalikan kepada apa? Islam. Ra'sul amri adalah puncak segala urusan adalah Islam. Wa umuduhu sholah, dan sendinya atau tiangnya adalah sholah. Wazir waktu sanamihi, dan puncak agama ini apa? Al-jihad. Al-jihad fisabilillah, dan jihad yang paling tinggi itu adalah berperang di jalan Allah, ya. Itu termasuk itu jihad yang paling tinggi. Tetapi jihad macam-macam, ya, termasuk kita menuntut ilmu ini, termasuk jihad di jalan Allah, di jalan Allah. Jahit, paham Tom? Fahimna. Ustaz.
Oke. Kemudian sebanyak itu perkataan, sebanyak itu perbuatan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhburuka bimalaki dzalika kulli, maukah aku tunjukkan kamu bisa memiliki semuanya itu? Ya, semuanya itu jadi setara lah amalannya dari semuanya itu. Kemudian apa itu? Kata sahabat, fakultu bala ya Rasulullah. Ya, oh, tentu ya Rasulullah, aku mau. Kemudian Rasulullah SAW fa'akhadha bilisani. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan lidahnya, ya, mengambil lidahnya, memegang lidahnya. Waqala. Kemudian Rasulullah berkata, kafu alaika hadza. Yaitu tahanlah ini, tahan lidah, ya, tahan lidah kita dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang tidak ada faedahnya. Ya, percuma kita sholat, percuma kita puasa, percuma kita sedekah, sholat malam, tapi perkataan kita tidak baik, ya. Perkataan kita tidak bagus, ya, menyakiti hati orang, ya, menyakiti hati tetangga, ya, maka itu sia-sia sama sekali. Maka ya dari itu, dari semuanya itu tercakup di dalamnya apa? Menjaga lidah, menjaga lisan kita, jangan asal bicara, jangan asal jeblak. Oke. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Apakah kita juga akan dihukum, ya, dengan apa yang kita katakan? Kita berkata walaupun kita hanya bercanda, kan? Ingat dalam sebuah hadis mengatakan seseorang itu akan tergelincir ke dalam neraka dengan sebuah perkataan yang dianggap enteng, dianggap biasa, tetapi di sisi Allah itu ya adalah dosa, maka dia masuk neraka. Dan ada seseorang yang berkata, melakukan sebuah perkataan yang dianggapnya itu biasa, tetapi itu besar pahalanya di sisi Allah, maka dia masuk surga dengan hal itu, ya kan? Dalam sebuah hadis mengatakan apa? Kalimatani sakilatani fil mizan, ya, khafifatani ala lisan, sakilatani fil lisan, bukan khafifatani fil lisan, khafifatani ala lisan wa sakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Sebuah kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Kamu itu perkataan itu atau la ilaha illallah atau subhanallah itu memenuhi timbangan, dan ucapan-ucapan tersebut dianggap pahala di sisi Allah, ya. Maka dari itu dengan sebuah perkataan bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan dengan perkataan juga memasukkan kita ke dalam neraka. Dengan perkataan jangan dianggap enteng di Islam itu, enggak dianggap enteng ucapan itu. Dengan ucapan seseorang bisa sah menjadi suami istri. Dengan ucapan jual beli menjadi sah. Dengan ucapan seseorang istri bisa dicerai. Dengan ucapan seseorang bisa murtad. Dengan ucapan seseorang bisa masuk Islam. Betul tidak? Betul tidak betul? Betul, Ustaz. Nah, jadi jangan dianggap sebuah ucapan itu biasa saja. Kemudian kata Rasulullah, Muaz berkata seperti itu, apakah dengan ucapan itu kita juga dihukum? Kemudian kata Rasulullah, sakolat ka ummuka. Ini artinya kalau letterlek, semoga ibumu kehilangan dirimu. Nah, itu. Semoga ibumu kehilangan dirimu. Tapi ini maksudnya bukan doa. Ini memang kebiasaan orang Arab.
kebiasaan orang Arab ya. Tapi ini apa namanya, bukan doa supaya dia mati, bukan. Tetapi sakalat ka umuka itu sebuah perkataan supaya kita mendorong kita untuk tidak melakukan keburukan. Maksudnya apa itu sakalat ka umuka itu artinya jika engkau tidak menahan lidahmu maka semoga ibumu kehilangan dirimu. Begitu maksudnya. Jadi kalau tidak bisa menahan lidah kamu, semoga ibumu kehilanganmu. Artinya apa? Ya, perkara menahan lidah adalah perkara besar. Ya, perkara yang besar. Tidak boleh kita sembarangan dalam berucap. Kita harus hati-hati. Rasulullah SAW bersabda apa? Min husni islami tarkuhu malah. Ya, masih ingat pelajaran itu hadis yang keberapa itu? Ke-12 bukan? Malayani. Malayani. Di antara baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Jadi kalau kita berucap mau berbicara dipikirkan dulu ini baik atau tidak. Ya, kalau dia ingin melakukan sesuatu dipikirkan dulu. Belajar misalnya di Madinah Salam baik apa tidak? Kalau baik dia belajar, kalau nggak baik dia tinggalkan. Jadi begitu. Ihris ala mayan pauka. Ya semangatlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Jadi kalau perkataan itu bermanfaat kita ucapkan, maka ucapkanlah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, jangan diucapkan. Oke, kita lanjutkan. Wahal yakubu. Wahal yakubu. Hal di sini bukan artinya apakah ya, bukan tanya ini. Artinya di sini kalau ada hal kemudian ada ilah sesudahnya, maka artinya hal ini adalah tidak. Wahal yakubun nasu ala wujuhim, dan tidaklah seseorang itu ditelungkupkan wajahnya au ala manakhirihim, atau di atas lubang hidungnya atau di atas hidungnya lah. Maksudnya apa itu? Diseret ya, paham ya? Diseret ya, paham ya? Nah, Ustaz. Diseret dia kemana diseretnya? Ke neraka, Ustaz. Ke dalam neraka, betul sekali. Tidaklah seseorang itu diseret ke dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, kecuali ya karena hasil dari perkataannya. Tidaklah seseorang itu diseret, dilemparkan ke dalam neraka kecuali dari hasil perkataannya, dari hasil perbuatannya. Jadi hati-hati kita dalam berkata. Jangan dianggap ya, misalnya kita melakukan sebuah perkataan syirik, ternyata itu adalah perkataan syirik, maka kita akan masuk neraka. Misalnya lewat di suatu pohon yang besar, maka kita bilang, Mbah, permisi, jangan ganggu saya ya Mbah. Ya, saya cuma lewat doang. Saya tidak mau, jangan diganggu saya ya Mbah ya. Mohon maaf. Gitu. Apakah ini perbuatan syirik atau tidak? Syirik, Ustaz. Syirik. Kita takutnya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Semakin kita takut kepada jin, kepada setan, maka setan itu akan bertambah kekuatannya. Ya, bertambah kekuatannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat jin wa kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo, dan sebagian manusia dari kalangan manusia dan sebagian orang dari kalangan manusia meminta bantuan kepada jin, maka bertambahlah kekuatan jin itu. Bukan bertambah takut kepada kita, maka dia bertambah kuat, bertambah merasa di atas angin ya. Jadi kalau kita nggak takut
ya dia malah nggak berani ya mengganggu kita. Jayid, wa'adhi ayat ikhwan wal akhwat. Wadah Ustaz. Jayid, dan Masya Allah. Al-an mufradat. Mufradat, silakan. Syekh Yahya ada? Syekh Yahya? Jayid. Oke, ya. Oke, Ummu Aqsa. Ummu Aqsa. Nah, Ustaz. Al-mufradat. Ustaz. Oke, habis ini saya yang baca ya. Ya. Oke. Nah, sa'alta an azim an amalul azim. Oke, sa'alta an azim, yaitu engkau bertanya dengan sebuah perkara yang besar. Maksudnya apa? An amalin azim, yaitu apa? Amalan yang besar. Lanjut, Ibu. Nah, ta'budullah tuwahidullah. Ta'budullaha maksudnya tuwahidullaha. Artinya tidak hanya menyembah Allah, maksudnya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, kita meyakini rezeki itu datang dari Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Kita meyakini ya semua yang terjadi di dunia ini karena Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan ya. Itu mentauhidkan Allah. Oke, secara umum. Tapi kalau lebih dalam lagi tauhid, maka kita harus belajar tauhid, belajar akidah. Di Majelis Salam ada pelajaran tauhid juga nggak? Ada Ustaz. Ada di mustawa Ada satu. di jilid 1 udah Ustaz. Di mustawa 1 udah. Ya, itu dipelajari karena itu pelajaran yang paling penting terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu itu adalah pelajaran yang paling penting, mentauhidkan Allah. Oke, jadi lanjut ilmu Aqsa. Abwabul khair minan naufal. Minan nawafil. Minan nawafil. Nah, maksud abwabul khair di sini adalah yaitu yang sunnah-sunnah saja, karena yang wajib sudah disebutkan tadi, yaitu tuqimus shalah, tu'ti zakat, tasum Ramadan, tuhijul bait. Nah, itu yang wajib. Kemudian disebutkan ala aduluka ala abwabil khair, maksudnya di sini adalah yang sunnah-sunnah, puasa sunnah, sedekah, kemudian sholat malam itu sunnah, kemudian ya yang itu ya. Oke. Kemudian paham sampai di sini ya, itu nawafil yang sunnah-sunnah. Nah, Ustaz. Nah, yakfi. Nah, barakallahu fi ya Ummu Aqsa, jazakallahu. Nah, ya Syekh Yahya, tafadhal ya Syekh. Jannatun wiqayatun lisahibiha. Nah, ini junnah ya. Junnatun. Oh, junnatun. Ya, junnatun artinya wiqayatun, artinya protektor. Menjaga protektor. Yaitu pelindung di sahibiha bagi pelakunya. As-saumu, puasa itu adalah pelindung dari apa? Dari api neraka, pelindung dari syahwat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya ma'syara syabab, ini stata'tumul ba'ah, wahai para pemuda, jika kalian ya sanggup untuk menikah, baik finansial maupun secara moral, maka menikahlah. Jika kalian tidak sanggup, maka berpuasalah. Karena puasa itu adalah junnah, pelindung daripada apa? Syahwat. Wadih. Jayid. Nah, Mistamir, ya lanjutkan Syekh. Ya, naam. As-sadaqah. Sadaqah ya nafluha li'annal fardo zikro qabla hadha fi hadis. Tatanaha
an mudoji'i. Anil madaji'a. Anil Anil madaji. manoji. Madaji. Manoji'i. Tayyib. Nafluha as-sadaqah itu artinya nafluha yaitu yang sunnah. Kenapa dikatakan sunnah ke sini? Karena li'annal fardhu, karena yang wajib-wajib sudah disebutkan sebelumnya. Li'annal fardhu dzukira qabla hadzal hadis. Karena yang wajib-wajib sudah disebutkan. Kemudian tatajafa artinya tatanaha, yaitu menjauhkan anil madaji dari tempat tidur ya. Malam mereka para sahabat dahulu mereka menjauhkan diri mereka dari tempat tidur, mereka bangun untuk melakukan sholat, Jayid Mumtaz, barakallahu fi syukrnaka ya Syekhona. Nah. Jayid, Fata Nurdini. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-madaji'u mawadhi'ul ittija' lin-naumi. Nah, al-madaji'u artinya itu sama dengan sarir ya. Sarir, hal fahim itu mana sarir? Nah, Ustaz. Naam, mawadhi'ul ittijai yaitu tempat tidur. Mawadhi'ul ittijai linaum yaitu tempat tidur ya. Sama itu artinya. Tempat tidur aja artinya. Naam, lanjut. Dzirwah at-tarful a'la min kulli syai'in. Dzirwatun artinya at-tarfu. At-tarfu artinya ujung. A'la yang paling tinggi, min kulli syai' artinya puncak. Apa artinya? Puncak. Ya. Jayid, lanjut. Bimalaki dzalika kullihi bimaksudihi wa jama'ihi. Nah, bimalaki dzalika kulli yaitu dengan mengumpulkan semuanya itu bimaksudihi dengan tujuannya, endingnya, wa jama'ihi dan kumpulannya. Paham, Tom? Nah. Jayid, al-an Salsabila. Tafaddali ya Salsabila. Yang darwah ya Ustaz. Kaffa alaika hadha. Kaffa alaika hadha. Kaffa anka au bima'na ihbasu lisanaka. Naam, bima'na ihbas. Apa itu ihbas? Artinya tahan. Tahan. Ya, tahan ya. Kafu alaika hadza, kafu anka au bima'na ihbas lisanaka. Artinya tahan mulutmu. Tahan mulutmu. Naam, lanjut. Apa Ustaz? Itu kuf Ustaz ya, bukan kaf. Kafu alaika. Kafu. Bukan kuf Pak. Kalau di ininya matanya kuf Pak Ustaz. Iya, kufa. Ya. Bisa juga itu kalau kafu itu kan ininya apa namanya? Masdarnya. Kufa. Kufa itu ini. Kufa itu fi'il amarnya. Kufa. Kafa ya kufu kufa. Kafa ya kufu kufa. Nah, kufa alaika, kufa anka. Terus ihbas itu tahanlah lisanmu. Jayid. Nah, lanjut. Salsabila. Sakilatka faqad taka ummuka walam yuridul haqiqata bal hadhihi adatal arab. Naam. Faqadatka ummuka. Apa artinya faqada? Ingat nggak di kitab ini? Kitab Baina Yadai. Faqadtu haqibah. Hilang. Faqadatka ummuka. Semoga ibumu kehilanganmu.
Apa itu berarti kalau ibumu kehilanganmu? Meninggal. Meninggal kamu, semoga kamu mati. Itu maksudnya, tapi bukan doa itu maksudnya, karena memang adalah ibarat orang Arab itu kalau dia apa ya, dengan sesuatu yang nyeleneh gitu, sesuatu nyeleneh. Jadi ada ucapannya. Kalau kita aduh ke kamu begitu sih, begitu. Udah kita bilangin, tapi dia tetap ngeyel. Maka kita bilang, kan ada bahasa kita kan, kalau kita ada orang ngeyel, udah kita bilangin, terus kita ngeyel, ada ya. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Kalau kita bilangin itu, pokoknya ada di bahasa Arab begini. Dari kasih tahu sama Rasulullah masih aja ngeyel gitu kan? Maka faqadat ka ummuka, kata Rasulullah. Maksudnya kalau kamu lakukan itu, maka semoga ibumu kehilanganmu. Kalau kamu nggak jaga lidahmu, ya, ya, ya semoga ibunya kehilanganmu. Tetapi seperti wai kana Ustaz ya, wai kana. Ya, waihak, celakalah kamu kan. Oke, begitu. Walam yuridil hakikata, tetapi tidak dimaksud oleh Rasulullah itu hakikoh, bukan sebenarnya. Ini hanya ucapan istilah Arab aja lah, ya. Bal hadhil adatul Arab, tetapi ini adalah kebiasaan orang Arab. Ya, intinya sesuatu yang sudah dikasih tahu kemudian dia masih ngeyel, maka itu ucapannya sakilat ka umuka. Gitu ya, paham Tom? Jelas ya? Nah, lanjut siapa lagi nih? Udah jam 8 anak aja yang baca ya? Nah, Ustaz. Oke. Wahal istifhamun inkari bermakna nafi. Di sini halnya ini bukan istifhamiyah, tetapi yaitu istifhamin inkari, yaitu pertanyaan tetapi untuk mengingkari. Bermakna nafi, yaitu bermakna meniadakan. Artinya bermakna la di sini. Dalam surah apa itu? Hal jaza'u ihsan illa ihsan, ya kan gitu ya. Surah Ar-Rahman ya kan? Ar-Rahman. Ya kan? Hal jaza'u ihsan illa ihsan, ya. Itu bunyinya kan? Itu bukan artinya apakah kebaikan itu kecuali kebaikan, enggak. Apakah kebaikan itu dibalas kecuali kebaikan? Bukan. Artinya apa di sini? La jazaun la jazaun hal jazau ihsanu illa ihsan. Ya, tidaklah kebalasan kebaikan itu kecuali juga kebaikan. Begitu. Bukan apakah artinya di sini. Paham ya? Paham, Ustaz. Oke, Yakubu ayasubbu. Yakubu yasubbu. Ba'duhum min itlaqi likulli iradatil ba'di. Ya, yasubbu yakubu artinya ditelungkupkan, ya, manusia. Ba'duhum, tetapi sebagian manusia saja. Tetapi di sini li itlaqul kulli, ya, disebutkan semuanya, tetapi wa iradatul ba'di, tetapi ini dimaksud hanya sebagian saja, tidak semua orang, ya. Kemudian illa hasaida alsanatihim, kecuali, ya, apa yang diucapkannya, hasil daripada yang diucapkannya, minal kalami, dari perkataan alladzi la khaira, yang mana tidak ada kebaikan, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya, bal fihi dararun, tetapi bahkan di dalamnya itu adalah apa? Kemudaratan, bahaya, baik itu bahaya dari dirinya, buat dirinya maupun orang lain. Ada nggak kita mendengar dengan ucapan seseorang bisa masuk penjara? Ada nggak kita pernah dengar seseorang dengan ucapannya dia bisa terbunuh oleh orang lain?
Ada. Ada Ustaz. Banyak. Ada. Maka harus hati-hati kita berucap. Jangan asal ngucap. Sama juga sekarang. Kan sekarang ngetik Ustaz. Ngetik dengan ucapan sama. Hati-hati tangan kita. Jangan sampai dengan tangan kita itu kita diperkarakan oleh orang lain. Jahit, Pak Tom. Kita lanjutkan. Innal a'mala sholihata, sesungguhnya amalan-amalan yang soleh takunu sababan, menjadi sebab lidukhulil jannatu. Apa jannata? Jannati. Perhatikan, dukhul tidak pakai alif lam, jannah pakai alif lam. Itu mudahnya kita mendeteksi bahwasan ini adalah idhofah. Jadi, sudah itu kan sudah pada masuk ya pelajaran nahu ya kan hari Senin? Allah. Belum masuk saya. Iya tinggal sebentar lagi. Senin depan. Banyak kelas. Inna taufiqa wal hidayata biyadillah. Sesungguhnya taufik itu dan hidayat di tangan Allah. Inna dukhulal jannati, sesungguhnya masuk surga, mutarattabun alal ityani biarkan islamil khamsa. Sesungguhnya masuk surga itu mutarattabu alal ityan adalah berefek terhadap apa? Yaitu melaksanakan. Mutarattab itu bukan berefek ya, konsekuensi mutarattab itu konsekuensi. Sesungguhnya masuk Islam itu konsekuensinya adalah yaitu melakukan rukun Islam. Fadlu taqarrubi ilallah, di dalam hadis ini ada keutamaan mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil, dengan yang sunnah, ba'da ada'il faraid, setelah melaksanakan yang wajib. Inna sadaqata, sesungguhnya sedekah, tukaffiru bihasayiat, yaitu tukaffir, yaitu menghilangkan, meringankan keburukan. Fadlu sholati fi jawfil laili, yaitu keutamaan sholat ya pada malam hari, sholat tahajud. Innal islama minad dini, sesungguhnya Islam itu termasuk di apa? Minad din, yaitu adalah agama. Bimanzilati ro'si minal jasad, ya. Sesungguhnya Islam itu termasuk di dalam agama itu apa namanya itu menduduki, manzilah itu menduduki posisi sebagai apa? Ro'sun, yaitu kepala, minal jasad, daripada tubuh. Yaitu banyak agama Yahudi ya, kemudian Nasrani, kemudian di antara agama-agama itu puncaknya adalah, kepalanya adalah Islam ya, Islam. Kalau tidak ada Islam maka tidak berlaku agama tersebut ya. Maka mereka yang memiliki agama Nasrani, agama Yahudi ya, agar bisa mereka, atau agama-agama yang lainnya, agar bisa mereka memasuki surga, maka mereka harus masuk Islam. Wadhi ayuhan ikhwan, harus login mereka. 6. Fakama annahu la yabqa jasadu biduni ra'si. Ya, maka sebagaimana tubuh itu tidak akan hidup tanpa kepala. Ada nggak orang yang hidup tanpa kepala? Ada nggak badan aja jalan sendiri nggak ada kepalanya? Ada. Kalau ada yang lihat, misalnya Pak Taufik, Mama Taufik, ada lihat nggak di tempat yang gelap ada badan doang, kepala badannya doang yang berjalan, kepalanya nggak ada? Gimana kira-kira? Jahit. Nah, la yabqa jasadu biduni ra'si, tidaklah hidup tubuh tanpa kepala. Begitu juga fala yasihhu dinu illa bil Islam, tidak sah agama-agama yang lainnya illa bil Islam, kecuali dengan Islam. Semua agama itu akan terhapus ya, batil dengan adanya Islam, karena Islam adalah agama yang
terakhir agama yang menyempurnakan agama-agama yang lain. Begitu juga Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Wadi ayat ikhwan wal akhwat ahbabil kiram al-mukarramun wal muhtaramun. Nah, kita lanjutkan. Inna sholata minal Islam, sesungguhnya solat di dalam Islam bimanzilatil umudi, ya, adalah posisinya di dalam Islam seperti tiang. Bagaimana itu tiang? Alladzi la tuqamu alaihil khaymah, yang mana tanpa ada tiang tidak akan berdiri, ya, kemah, tidak akan berdiri tenda, tidak akan berdiri rumah kalau tidak ada tiang. Betul tidak? Betul apa betul? Betul, Ustaz. Betul. Fala tastaqimul khaymatu, maka rumah atau khaymah tidak akan bisa berdiri terus menerus illa bihi, tanpa ada tiang. Fakadzalika sholat, begitu juga sholat. La yastaqimu illa yastaqimul Islam, tidak akan bisa berdiri Islam ini illa biqiyami biha, tanpa melaksanakan sholat. Karena kata Rasulullah SAW, ya, perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat, maka dia menjadi kafir. Nanti tergantung lagi nih, ya, ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama, ya, kafir secara mutlak. Pendapat yang kedua tidak kafir. Ya, kita tinjau dulu dia meninggalkan apa terus menerus, ya, apakah dia juga ada sholat, misalnya sholat Jumat juga ada, kemudian sholat yang yang sholat 1 semester, ya, 1 semester juga ada, misalnya yang 2 semester ada, misalnya kan ada ya orang yang sholat 2 semester, ada nggak? Ada. Ya, mungkin ada kan 2 semesternya sholat id kan? Dulu ada. Ya, itu berarti sholatnya 2 semester. Sekali 2 semester baru sholat. Ada juga yang setiap pekan, berarti dia masih sholat, ya. Nah, tetapi kalau dia tidak sholat sama sekali, bahkan dia, ya, meyakini sholat itu tidak wajib, maka dia kafir. Meyakini sholat itu tidak wajib, maka dia kafir. Naam. Kemudian yang ke-9, fadlul jihad, keutamaan jihad fisabilillah, di jalan Allah. Ya, jihad yang paling tinggi sebagaimana saya katakan tadi, yaitu berperang di jalan Allah. Ya. Dan tetapi ada juga jihad yang lain, apa itu? Belajar agama. Jadi ini kita sedang berjihad, maka kita harus sabar, tidak boleh gelisah karena kita berjihad di jalan Allah, ya. Wa fadlu shaumi, dan keutamaan puasa. Apa itu keutamaannya? Yaitu annahu junnatun, bahwasanya dia adalah junnah, yaitu pelindung. Taki sahibahu wa tahfazuhu, yaitu melindungi pelakunya, orang yang berpuasa tersebut, wa tahfazuhu, dan menjaganya. Yang ke-10, kaful lisani, menahan lisan atau menjaga lisan, wahabasuhu, dan menahannya, ya, illa an zikrillah, kecuali hanya berzikir kepada Allah, wa ma fihi maslahatun diniyatun, atau di dalamnya ada kemaslahatan agama, au dunyawiyatun, atau masalah dunia, maka itu tidak apa-apa diucapkan. Tetapi kalau nggak ada masalah dunia maupun agama, asal nyerocos, asal jeblak, maka tidak boleh. Yang ke-11,
Inna aktsara ma yakunu sababan, sesungguhnya kebanyakan ya menjadi penyebab lidukhulin nari, masuk neraka seseorang itu adalah hasoidul al-sini. Hasoidul al-sini, yaitu hasil daripada lisannya, hasil daripada ucapannya. Wati ayyuhal ikhwan wal akhwat, sepertinya kita sampai di sini sudah jam 8:30 ya, tidak bisa dilanjutkan lagi karena fokus kita hanya 1 jam. Lebih dari 1 jam itu tidak ada lagi fokusnya ya. Oke. Nah, Ustaz. Baik. Wadi kita lanjutkan nanti. Walaupun nanti misalnya sudah habis waktunya, sudah 15 kali pertemuan, tetapi misalnya kita masih ada, maka insya Allah Ane akan lanjutkan kalau antum dan antuna mau. Walaupun nanti tidak dibayar oleh Madinah Salam. Nanti saya akan luangkan waktu saya insya Allah. Ya. Kalau pada mau ya, tapi kalau Ustaz udah bosan saya Ustaz, 15 kali pertemuan aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pengen lebih dari itu juga boleh insya Allah ya. Oke. Siap, Ustaz. Oke, barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Boleh anak Medan turun ke sawah, padi menguning di pagi hari. Kesempurnaan tentunya milik Allah dan kekurangan tentu dari kami. Makanya kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.